Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 866. Lantai 3 kapal harta karun Yunlou, di loteng nomor 9, Asi. Setelah puluhan ribu tahun, di dunia bawah, Lao Su akhirnya kembali. Aku tidak tahu apakah ada yang masih mengingat namaku, Ye Sun. Hahaha, ketika junior klan melihatku, tidak bisakah mereka memanggilku leluhur? Ye Sun terkadang menghela nafas, terkadang mencubit pinggangnya dan tertawa. Mingluo Ling Huang, yang pernah membuat kuil Yinsa di benua Changqing jelas bersemangat ketika mengetahui bahwa dia sekarang telah tiba di daerah hantu dunia bawah. Tidak jauh dari sana, Su Yi berbaring di tempat tidur sesuka hati, dan berkata tanpa sadar, jika kamu terus berbicara omong kosong seperti ini, jangan salahkan aku karena melemparkanmu kembali ke benih hijau. Senyum Ye Sun mandek, dan dia dengan cepat meminta maaf, kakak ipar, aku sudah terlalu lama ditekan, dan aku tidak bisa menahannya. Su Yi mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Sun, lihat apakah kamu bisa mengenali ketiga orang ini. Oke, Ye Sun melangkah maju untuk mengambilnya, dan perasaan spiritualnya menembus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya-tanya, kakak ipar, apakah ada yang salah dengan ketiganya? Su Yi bertanya, kamu tidak mengenaliku. Ye Sun menggelengkan kepalanya. Jika saya membacanya dengan benar, mereka semua adalah anggota klan ular hantu Anda. Kata Su Yi. Terukir pada slip giok adalah potret pria kurus, pria parubaya berbaju, dan anak laki-laki berbaju ungu. Ye Sun tercengang, menyadari ada yang tidak beres, dan mengerutkan kening. Kakak ipar, apakah ada yang salah dengan mereka? Su Yi memikirkannya sebentar, tidak menyembunyikannya lagi, dan hanya menyampaikan berita yang baru saja dia dengar di restoran kapal harta karun. Perubahan utopia. Jalan Yin yang rusak parah. Kaisar Yeyu terjebak. Ada kekacauan di dalam klan ular hantu. Mempelajari hal ini, Ye Sun tampak murung dan tidak pasti, dan menyadari keseriusan masalahnya. Setelah setengah suara, Ye Sun menghela nafas panjang dan bergumam, betapa sialnya aku, ternyata tidak lebih dari itu. Su Yi hanya bisa berkata, apakah kamu tidak khawatir? Ye Sun berkata sambil tersenyum, dengan ipar saya di sini kali ini, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Lagi pula, dia tampak santai seperti batu besar yang dikeluarkan dari hatinya. Su Yi, apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai saudara iparnya? Ye Sun menepuk dadanya dan berkata, kakak ipar, katakan saja padaku, bagaimana kamu membutuhkanku untuk bekerja sama? Bibir Su Yi sedikit berkedut, dan dia memukul ular itu dengan tongkat, berbicara tentang orang seperti Ye Sun. Namun, apa yang dikatakan Ye Sun tidaklah buruk. Melihat perubahan seperti itu di klan ular hantu, dia tidak akan berdiri dan menonton dengan wajah Xiao Ye. Tunggu sampai kota Tiannya dan lihat situasi klan ular hantumu. Su Yi merenung, yang paling penting adalah melihat apakah pamanmu Ye Nanzeng masih ada. Ye Sun berkata tanpa ragu, kakak ipar, serahkan saja ini padaku. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia adalah anggota garis langsung keluarga Ye, dan mudah untuk menanyakan beberapa berita klan. Su Yi meliriknya dan berkata, ini bukan 30.000 tahun yang lalu, dan kamu bukan lagi Mingluo Ling Huang yang pernah mengubah awan dan hujan di benua Changqing. Apakah kamu tidak percaya bahwa selama kamu mengungkapkan identitasmu, kamu akan menjadi terbunuh? Ye Sun tampak ragu untuk beberapa saat. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia berperang dengan sipir dan hampir mati. Pada akhirnya, hanya sisa jiwa yang selamat. Pada tahun-tahun berikutnya, dia telah mengembara di dunia. Baru pada tahun lalu dengan bantuan Su Yi, dia menemukan sisa-sisa dari domain hantu yang indah di benua Changqing, dan menyempurnakan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh sisa-sisa. Kekuatan sumber akhirnya membentuk kembali tubuhnya sendiri. Tapi waktu pemulihannya terlalu singkat. 1/1000, paling-paling, dapat dibandingkan dengan karakter tingkat spiritual. Selain itu, setelah 30.000 tahun, dunia telah berubah, dan dunia telah berubah. Terlebih lagi, keluarga ular hantu masih dalam kekacauan hari ini. Dalam keadaan seperti itu, jika dia mengungkapkan identitasnya, memang sangat mudah untuk badai yang tidak terduga. Untuk sesaat, Ye Sun mengertakkan gigi dan berkata dengan galak, dengan ipar saya di sini, saya takut telur. Su Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk menggosok alisnya, dan akhirnya memutuskan untuk mengunci Ye Sun lagi, dan mengatur Ye Sun untuk melakukan sesuatu ketika ada kesempatan. Kalau tidak, dengan watak anak ini, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah. Kakak ipar, kenapa kamu menatapku seperti itu? Ye Sun menemukan Su Yi menatapnya, membuatnya merasa bersalah untuk sementara waktu. Su Yi berkata, jika kamu terlalu banyak bicara, kamu akan kalah, dan bencana akan keluar dari mulutmu, mengerti?
Ye Sun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan buru-buru berteriak, "Kakak ipar, aku berjanji, hei, kakak ipar, jangan lakukan itu, aku." Sebelum dia selesai berbicara, dia pingsan oleh Su Yi yang mengangkat tangannya, dan melemparkannya ke benih hijau lagi. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Su Yi menghela nafas panjang dan mulai bermeditasi. Masih ada jalan panjang sebelum menjadi kaisar. Namun, Su Yi tidak terburu-buru. Sudah lebih dari setahun sejak saya secara sadar bangun dan mengingat kehidupan masa lalu saya. Dari ranah seni bela diri 4 tingkat asli hingga ranah roda spiritual saat ini, kecepatan masuk ini sudah mengejutkan. Larut malam. Di pavilion nomor 1, lantai 3 kapal harta karun Yunlou. Tidak akan ada banyak lagi. Lampunya terang, dan Tu Yong Parubaya berkata dengan cepat, ada lebih dari 30 orang, semuanya adalah orang biasa. Orang biasa, pria sakit dan kurus itu terkejut. Ya, mereka semua adalah anak-anak, yang lebih tua baru berusia 12 atau 13 tahun, dan yang termuda baru berusia 5 atau 6 tahun, kali ini akan dikirim ke Sekte Roh Dunia Bawah untuk berlatih. Tu Yong berkata dengan sungguh-sungguh, saya memeriksanya satu persatu, dan tidak ada masalah dengan anak-anak ini. Pria kurus itu mengangguk. Dia samar-samar ingat bahwa Sekte Roh Dunia Bawah adalah kekuatan kultivasi yang tidak populer di Ghost Square Domain, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tu Yong berkata dengan ragu-ragu, Tuan, saya masih berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan anak laki-laki berjubah yang kami lihat ketika kami naik ke kapal. Pria kurus itu terkejut dan berkata, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditemukan? Tu Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya intuisi bawahan. Pria kurus itu tertawa dan berkata, jika itu benar-benar musuh kita, menurutmu apakah dia akan membiarkan kita menemukannya secara terbuka? Ini, Tu Yong tidak bisa menahan diri untuk diam, yang sebenarnya tidak dia mengerti. Tapi itu bukan hal yang buruk bagimu untuk berhati-hati. Pria kurus itu berpikir sejenak, dan berkata, di jalan berikutnya, berhati-hatilah. Yong Tu mengangguk setuju. Juga, pria kurus itu mengangkat matanya dan menatap Tu Yong, jika ada kecelakaan di jalan, kamu bisa menggunakan harta rahasia itu dan melarikan diri bersama Boheng. Boheng, yang bernama lengkap Ye Boheng, adalah anak laki-laki berbaju ungu. Kulit Tu Yong sedikit berubah, dan berkata, Tuan, pekerjaan sederhana. Pria kurus itu menyela, ini perintah. Ekspresi Tu Yong berubah untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, ini. Pria kurus itu tersenyum dan berkata, ini hanya rencana untuk yang terburuk, saya harap tidak akan ada kecelakaan di sepanjang jalan. 3 hari kemudian, kapal harta karun Yunlou berlabuh selama setengah jam di luar kota bernama Guangqi. Penumpang pergi dan penumpang naik. Setelah itu, mereka berangkat lagi, berlari kencang ke kejauhan di malam hari. Di lantai atas kapal harta karun, di platform tontonan yang besar. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat ke langit malam. Bulan purnama perak menggantung di atas langit, memancarkan cahaya perak samar. Tidak jauh dari sana, sekelompok anak sedang bermain dan bermain. Ada sekitar 10 orang, baik pria maupun wanita. Yang tertua baru berusia 10 tahun, dan yang termuda baru berusia 5 atau 6 tahun. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berbaju hitam berdiri di depan pagar, memegang sekantong rokok di tangannya, mengepulkan awan, dan diam-diam menjaga anak-anak ini. Di sudut gelap lebih jauh, ada sepasang remaja dan gadis yang berbicara secara rahasia. Bocah itu berpakaian ungu, dengan alis pedang dan mata bintang. Su Yi ingat dengan jelas bahwa pemuda ini naik ke kapal dengan pria kurus dan pria parubaya berkemeja. Gadis itu mengenakan gaun hitam, kulitnya lebih baik dari salju, dan dia cantik. Ini menarik perhatian Su Yi. Jika dia ingat dengan benar, gadis berbaju hitam naik perahu di luar kota Jiaoqi hari ini. Pada saat ini, anak laki-laki berpakaian ungu dan gadis berjubah hitam tampak enggan terlihat, bersembunyi di sudut bayangan, dan bahkan menggunakan transmisi suara untuk percakapan. Aku tidak tahu harus bicara apa, bocah berpakaian ungu itu mengerutkan kening, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Gadis berbaju hitam itu jelas menghiburnya. Segera, anak laki-laki berbaju ungu itu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Gadis berbaju hitam itu tinggal sebentar sebelum berjalan keluar dari bayang-bayang di sudut jauh. Dia memandangi anak-anak yang sedang bersenang-senang dan tidak bisa menahan senyum. Kakak, kamu terlihat sangat cantik. Seorang gadis kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun mengangkat wajahnya dengan kagum. Gadis berbaju hitam itu tersenyum dan membelai pipi gadis kecil itu, dan berkata, mulut gadis kecil itu sangat manis. Segera, dia mengangkat matanya dan menatap Su Yi yang berdiri tidak jauh dari sana, berjalan seolah-olah tidak sengaja, berdiri di sisi Su Yi, dan dengan lembut menutup telinganya Kingxi, bergumam, bulan malam ini sangat indah. Tidak jauh dari sana, Su Yi sepertinya menutup telinga dan mengabaikannya.
Gadis berbaju hitam tersenyum tidak setuju, meletakkan tangannya dengan malas di satu sisi tembok pembatas, menoleh untuk melihat profil Su Yi tidak jauh, dan berkata dengan lembut, Tuan, sejak saya setelah menaiki kapal harta karun hari ini, saya punya perasaan aneh. Apakah kamu ingin tahu? Su Yi berkata, aku tidak mau. Gadis berbaju hitam. Segera, dia tertawa terbahak-bahak, cantik dan menawan. Apakah kamu gugup? Jangan takut, ini hanya obrolan, aku tidak akan memakanmu. Gadis berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum. Su Yi terus menatap langit malam di kejauhan, mengabaikannya. Sikap dingin dan acuh tak acuh membuat senyum di wajah gadis berbaju hitam memudar, dan sepasang alis Willow sedikit mengernyit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 867. Gadis berbaju hitam itu menatap Su Yi sejenak, lalu berkata dengan lembut, apakah tuan muda itu takut, atau dia tidak ingin melihatku? Su Yi mengalihkan pandangannya dari melihat langit malam di kejauhan, dan berkata dengan tenang, jika ada bencana yang terjadi di depan, aku berjanji akan membuat kematianmu jelek. Mata indah gadis berbaju hitam itu tiba-tiba menyusut, seolah dia dikejutkan oleh kata-kata yang tiba-tiba itu. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening bingung dan berkata, Tuanku, apa maksudmu? Su Yi mengeluarkan kendi dan meminumnya, lalu berkata dengan linglung, tebak sendiri. Yurong, seorang gadis bergaun hitam, berkedip-kedip sebentar. Segera, dia meletakkan tangannya di pagar, merentangkan pinggangnya, membuka bibir merahnya, tersenyum manis, dan berkata, oke, mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun, dia berbalik, hingga sosok gadis berbaju hitam itu menghilang. Su Yi juga berbalik dan pergi. Namun, ketika melewati gadis kecil dengan kepang sofar, dia berjongkok, membungkuk, dan menepuk bahu pantat kecil itu. Kakak, ada apa? Gadis kecil itu mengangkat wajahnya dengan curiga. Gadis kecil, ingatlah untuk tidak berinisiatif berbicara dengan orang asing di masa depan. Su Yi berkata dengan lembut. Gadis kecil itu membeku. Su Yi sudah pergi, dan di telapak tangannya, seutas benang sutra berwarna hijau muncul. Gadis kecil itu tidak tahu bahwa ketika gadis berpakaian hitam yang dia puji sebagai cantik, sebelum menyentuh pipinya dengan ringan, itu meninggalkan semacam roh kunci di tubuhnya tanpa bekas. Racun Gu. Jenis Gu beracun ini diam-diam akan berubah menjadi belenggu jiwa, dan hanya perlu satu pemikiran dari Kastor Gu untuk menghilangkan jiwa lawan. Yang paling jahat dan ganas. Generasi yang jahat, tetapi bergaul dengan keturunan klan ular hantu, pasti ada rencana lain. Jika saya menebak seperti ini, penderitaan yang dihadapi klan ular hantu jauh lebih serius daripada yang saya bayangkan. Su Yi berpikir sendiri. Di telapak tangannya, benang hijau samar itu terus meronta-ronta, tapi sia-sia, tertahan dengan kuat di sana. Tidak lama setelah Su Yi pergi, lelaki tua berjubah hitam berambut putih yang menjaga anak-anak berjalan ke arah gadis kecil dengan kepang sofar, dan berbisik, Yuerong, apa yang baru saja dikatakan lelaki itu padamu? Gadis dengan kepang sofar berkata dengan tegas, kakak laki-laki itu berkata, katakan padaku untuk tidak berinisiatif berbicara dengan orang asing di masa depan. Pria tua berambut putih dan berjubah hitam itu tertegun dan berkata, tidak ada yang lain. Gadis sofar menggelengkan kepalanya. Jadi, apakah ada yang salah dengan wanita berbaju hitam tadi? Pria tua berambut putih dan berjubah hitam itu berpikir lama tetapi tidak memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. 10 pagi, Su Yi sedang bermeditasi di kamar. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Tamu, seseorang meminta si kecil untuk mengirimimu surat. Su Yi membuka matanya, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, masuk. Angkat tangan Anda untuk menghilangkan kekuatan terlarang di dalam ruangan. Di kapal harta karun Yunlou ini, semua paviliun berbentuk ditutupi dengan kekuatan formasi terlarang, yang tidak kuat, paling banter hanya bisa berperan sebagai peredam suara. Pintu terbuka, dan seorang anak laki-laki yang terlihat seperti seorang pelayan memegang sepucuk surat di kedua tangannya dan memberikannya dengan hormat. Su Yi membuka surat itu. Ledakan. Di dalam surat itu, kabut hitam kotor tiba-tiba meledak, berubah menjadi tengkorak ilusi, dan bergegas menuju Su Yi. Karena jarak yang sangat dekat, sosok Su Yi langsung ditelan oleh kabut hitam yang kotor. Segera setelah sosok seorang anak laki-laki muncul, aura aslinya yang biasa-biasa saja langsung naik, dan wajahnya berubah menjadi seorang pria dengan sosok yang tebal dan wajah yang kejam. Di dahi, ada tato pola aneh berwarna darah. Tua, sungguh karakter yang hebat menurut saya, tetapi ternyata tidak lebih dari itu, jimat rahasia yang telah saya hargai selama bertahun-tahun terbuang sia-sia. Pria gemuk itu bergumam, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Di bidang penglihatannya, sosok Su Yi benar-benar tertutup kabut hitam kotor, dan gumpalan kabut hitam menembus tubuh Su Yi seperti ular kecil. Ini adalah kutukan hati pemakan kabut hantu, sombong dan ganas. Jika terjadi serangan mendadak, itu cukup untuk melukai seseorang di alam roda roh dengan satu pukulan. Wanita itu mengirimmu ke sini. Suara acuh tak acuh terdengar, dan tubuh pria kekar itu membeku. Tanpa memandangnya, dia mengayunkan lengannya dengan keras dan meninju.
Lingkaran cahaya hitam menyihir meledak dari lengan yang seperti batu, berkumpul dalam satu pukulan, dan kekuatan yang dilepaskan dalam sekejap seperti gunung dan lautan yang luar biasa, ganas dan mendominasi. Tapi pukulan ini, yang cukup untuk membunuh karakter di roda roh, dicengkeram oleh tangan putih besar, dan kekuatan penghancur pada tinju menghilang seperti sapi lumpur ke laut. Pria gemuk itu memucat karena terkejut. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa pemuda berjubah hijau yang telah ditutupi oleh kutukan pemakan hati kabut hantu masih duduk di sana pada saat ini, dengan ekspresi tenang, mata dalam, dan tidak terluka. Klik, terdengar suara retak tulang pergelangan tangan. Tubuh pria kekar itu dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar dan dia berlutut di tanah, dan lantai yang terbuat dari besi hitam mengeluarkan suara getar yang tumpul. Pria kekar itu berteriak, dengan keringat menetes dari dahinya, dia tampak kaget, dan berkata, "Temanku, tolong berbelas kasih." Su Yiwu duduk di sana sendirian, menopang dagunya dengan satu tangan, dan memegang guci dengan tangan lainnya, dengan santai berkata, "Kamu jelas datang ke sini untuk orang-orang dari klan ular hantu, mengapa kamu menyerangku?" Ekspresi pria kekar itu berubah, dan dia berargumen, ini benar-benar salah paham. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengikuti ujung jari Su Yi untuk mengambilnya. Dengan kilatan energi pedang, dia memotong lengan kanan pria tebal itu, patahannya halus dan rapi, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Pipi pria gemuk itu meringkuk kesakitan, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti sekam. "Aku tidak suka mendengar omong kosong," kata Su Yi. Pria kekar itu memandang Su Yi dengan ekspresi ketakutan di matanya, dan berkata dengan suara gemetar, "Sejujurnya, temanku, aku diperintahkan untuk bertindak malam ini, mengapa aku ingin berurusan denganmu? Aku tidak tahu. Atas perintah siapa? Kehidupan orang suci kita. Kamu berasal dari kelompok etnis mana?" Ini, pria gemuk itu ragu-ragu. Engah. Darah mengalir, dan lengan kiri pria kekar itu dipotong, menyebabkan tenggorokannya mendesis kesakitan, dan pipinya pucat dan transparan. Mata Su Yi acuh tak acuh, katakan. Pria kekar itu terengah-engah, tetapi ada sinar kejam di matanya, dan berkata, "Jika kamu mengatakannya, kamu akan mati, jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati. Jika demikian, mengapa harus saya bekerja sama?" Begitu suara itu terdengar, pola berdarah di dahi lelaki gemuk itu tiba-tiba menggeliat liar, menjarah dan melahap semua tenaga dan tenaganya. Suara itu masih bergema, dan tubuhnya yang kekar langsung berubah menjadi mayat yang layu dan tak bernyawa. Pola berwarna darah yang awalnya dicap di dahi pria tebal itu berubah menjadi bunga iblis berwarna darah yang aneh. Kelopak terdiri dari 36 jari berwarna darah, dan di benang sari ada pupil vertikal yang mengerikan dan dingin. Ledakan, bunga iblis berwarna darah mekar, dan kelopak yang diubah oleh 36 jari berwarna darah membentuk segel yang aneh, dan tiba-tiba menekan Su Yi. Segel teratai sihir pupil vertikal memang merupakan karakter dari klan monster Blood Vision. Su Yi diam-diam berpikir. Dia duduk di sana, mengikuti sapuan telapak tangannya. Energi pedang emas yang dipenuhi dengan semangat Taois Yuanji tiba-tiba muncul. Ledakan, segel yang dibentuk oleh Scarlet Demon Flower terkoyak dan tersebar seperti hujan. Mengikuti jari Su Yi, tubuh keriput pria kekar itu juga langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Di tanah, ada beberapa harta yang tertinggal. Su Yi melihatnya, dan tiba-tiba kehilangan minat. Harta karun itu mungkin dianggap bagus di tingkat spiritual, tetapi harta itu sudah lama hilang dari pandangannya. Kemudian, Su Yi bertingkah seperti orang normal, memulai kembali kekuatan formasi terlarang di dalam ruangan, dan terus bermeditasi. Keesokan paginya, setelah Su Yi bangun, dia langsung menuju ke puncak kapal harta karun. Pertama, saya sarapan panas di restoran, dan kemudian datang ke platform tontonan. Langit cerah dan lautan awan bergolak. Kapal harta karun menghancurkan awan dan ombak dan terbang di bawah langit. Sekilas, gunung dan sungai itu seperti bidak catur yang berserakan, bertitik di daratan luas. Anak-anak yang saya lihat tadi malam sedang bermain dan bermain. Pria tua dengan rambut putih dan jubah hitam berdiri diam tidak jauh dari sana. Melihat sosok Su Yi, lelaki tua berambut putih dan berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Orang tua ini adalah Xie Kuiju, sesepuh dari Sekte Dunia Bawah. Bolehkah saya bertanya kepada Anda yang terhormat nama?" Su Yi meliriknya, dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak menyebutkan namanya, apa yang ingin kamu katakan, tidak masalah." Xie Kuiju tersenyum canggung, menatap gadis kecil dengan kepang sofar tidak jauh dari sana, dan berkata, "Gadis Yuerong itu adalah benih alami dari kultivasi Taoisme. Orang tuanya meninggal lebih awal. Ketika aku melihatnya, dia mengikuti seorang pengemis yang meminta makanan, itu benar-benar menyedihkan." Su Yi bersenandung linglung, dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan merampok murid dari Sekte Dunia Bawahmu." Xie Kuiju menghela nafas lega, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih." Pada saat ini, gadis kecil dengan kepang sofar tiba-tiba datang,
memegang kurma hijau di tangan kecilnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di depan Suyi, dan berkata dengan tegas, "Kakak, ini dia." Suyi terkejut, dan berkata, "Mengapa kamu memberikannya kepadaku?" Gadis kecil dengan kepang sofar berkata dengan tegas, "Saya ingat apa yang dikatakan kakak laki-laki saya tadi malam, dan saya dapat merasakan bahwa kakak laki-laki itu peduli pada saya, jadi saya tentu saja ingin membalasnya." Su Yi tercengang. Dia melihat jujube hijau di tangan gadis kecil itu biasa dilihat, tetapi sudah dibersihkan, kulitnya tipis dan dagingnya penuh. "Gadis, kurma hijau ini hanya dimakan oleh anak-anak." Xie Kuiju terbatuk datar, "Cepat singkirkan." Su Yi mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan berkata dengan lembut, "Hal yang paling berharga adalah hatimu, dan aku akan menerima hati seperti ini." Saat dia berbicara, dia mengusap kepala gadis kecil dengan kepang sofar. "Kakak benar-benar berbeda dari yang lain. Ketika saya memberikan kurma hijau kepada orang lain, tidak ada yang menyukainya." Gadis kecil dengan kepang sofar tersenyum bahagia, dengan mata cerah. "Itu karena mereka tidak tahu apa itu pikiran." Su Yi berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, sosok Anggun datang dari kejauhan, mengenakan gaun hitam, kulitnya lebih dari salju. Itu adalah gadis bergaun hitam yang kulihat tadi malam. Dia pertama kali melihat gadis dengan kepang sofar, lalu menatap Su Yi, dan berkata dengan senyum manis, "Tuan muda, saya pikir kita perlu mengobrol dengan baik, untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah yang tidak menyenangkan." Su Yi sedikit terkejut, dia tidak menyangka wanita ini memiliki nyali untuk muncul di hadapannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Apa yang harus dikatakan? Saya mengatakannya tadi malam, jika kamu ingin mati, silakan." Kata-katanya dingin dan tidak sopan. Senyum di wajah cantik gadis bergaun hitam menghilang, dan sepasang mata indah berbinar dingin. Suasana diam-diam ditekan. Tubuh Xie Kuiju menegang dan rambutnya berdiri tegak. Hanya anak-anak yang sedang bermain yang tidak sadar, dan suara tawa dan kegembiraan terus terdengar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 868. Di kedai teh di lantai atas kapal harta karun. Di dekat jendela, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan di platform tontonan di kejauhan. "Siapa wanita berbaju hitam itu?" Pria kurus itu berkata dengan lembut. Karena masih pagi, tidak banyak pelanggan di kedai teh. Selain pria kurus, Tu Yong setengah baya berbaju, dan anak laki-laki berpakaian ungu Ye Boheng, hanya ada pemilik kedai teh, seorang pelayan, dan 3 tamu yang tersebar. Wanita itu naik kapal kemarin, tubuhnya tidak jelas, seharusnya ditutupi dengan harta rahasia. Ada 4 orang bersamanya, tapi sejak menaiki kapal harta karun, ke-4 orang itu telah tinggal di dalamnya. Tidak pernah muncul di kamar. Tu Yong memandangi yang lain di kedai teh, dan mengirimkan suara itu ke pria kurus dan Ye Boheng. Kelopak mata Ye Boheng berkedut dan dia tetap diam. Pria kurus itu mengerutkan kening dan berkata, "Pria muda berjubah, seperti kita, naik ke kapal 3 hari yang lalu, dan wanita berbaju hitam naik ke kapal hari ini, tapi sepertinya mereka masih sangat awal." "Tahu." Tu Yong mengangguk dan berkata, "Saya sekarang berani menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang aneh pada pria dan wanita ini, dan bahkan tidak dikesampingkan bahwa mereka adalah satu kelompok." Ekspresi Ye Boheng agak aneh, dan dia ragu-ragu. "Mudah-mudahan itu bukan untuk kita." Pria kurus itu berbisik. Pada saat ini, Ye Boheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, mengapa kami harus membawa harta itu kembali ke kota Tianya? Garis kami hanyalah cabang dari klan ular hantu, yang telah ada selama waktu yang lama. Itu telah dipisahkan dari klan garis utama sebelumnya. Sekarang, garis utama telah mengalami perubahan besar dan situasinya tidak baik. Klan dari 2 cabang lainnya telah menjelaskan bahwa mereka ingin memilih patriark baru, dan mereka juga telah mengirimkan surat kepada kami. Saya harap kami akan melakukannya, tidak ikut campur masuk, tapi kamu, kenapa kamu masih melakukan ini?" Bocah itu bingung dan bahkan sedikit tidak puas. Pria kurus itu terdiam sesaat, dan berkata, "Hubungan antara kita dan urat nadi utama seperti hubungan antara dahan pohon besar dan batangnya. Jika batangnya berubah, bagaimana mungkin cabangnya tidak terpengaruh? Inilah yang disebut ketiadaan kulit, dan keterikatan rambut." Berbicara tentang ini, lelaki kurus itu memandang lelaki muda itu dan berkata dengan hangat, "Kamu masih muda, jadi wajar jika tidak memahami ini." Setelah jeda, ekspresinya menjadi tenang dan tegas, "Sebagai keturunan klan ular hantu, demi klan, saya juga harus membawa harta itu kembali ke kota Tianya untuk mencegah hal terburuk terjadi." Ye Boheng tertegun. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan mengatakan sesuatu yang aneh, "Ayah, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melihatmu dan Paman Yong mengalami kecelakaan." Kata-kata itu sangat kuat. Pria kurus itu tidak bisa menahan senyum puas dan berkata, "Nak, kamu memiliki bakti seperti ini, dan aku sangat senang menjadi seorang ayah." Tu Yong merasa ada yang tidak beres, dia hanya bisa melirik Ye Boheng dan berkata, "Tuan, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami?" Hati Ye Boheng berkedut hebat, dan dia akan mengatakan sesuatu.
Pria kurus itu berkata dengan takjub, pria dan wanita itu tampaknya memiliki konflik. Tiba-tiba, Ye Boheng dan Tu Yong menoleh. Dide observasi di kejauhan. Suasananya menyedihkan. Gadis berbaju hitam menatap Su Yi sejenak, lalu berkata tiba-tiba, aku bertanya pada Ye Boheng tadi malam, dan dia bilang dia tidak tahu siapa kamu. Mengobrol, kamu bisa pergi dengan caramu sendiri, dan sumur air tidak akan membuat air sungai. Tapi sekarang, sepertinya kamu benar-benar aneh. Su Yi mengabaikannya, menggosok kepala gadis dengan tanduk yang dikepang, dan berkata kepada Xie Kui, ayo bermain dengan mereka. Xie Kui Zhu mengangguk. Dia meraih lengan gadis kecil dengan kepang dan bergegas ke jarak pendek, lalu memanggil anak-anak yang sedang bermain. Dari awal hingga akhir, gadis berbaju hitam tidak menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menyimpannya, orang-orang di kapal harta karun ini ditakdirkan untuk mati. Kata-kata santai dan tenang itu dingin. Su Yi tampaknya tidak peduli tentang ini, dan bertanya, tadi malam, mengapa kamu menanam racun roh pengunci pada gadis kecil itu? Pokoknya, orang-orang di kapal ini akan mati. Jiwanya bisa menjadi roh Gu, yang berarti dia telah menyelamatkan hidupnya. Ini hal yang baik, bukan? Semangat Gu. Jiwa dan jiwa yang dimurnikan dengan metode rahasia yang kejam sangat kejam dan menyeramkan. Di mulut gadis berbaju hitam, dia jelas tidak melihat gadis kecil bertanduk di kepang itu sebagai pribadi, tapi sebagai materi. Sikap acuh tak acuh membuat Su Yi mengerutkan kening tanpa terasa. Pupil gadis berbaju hitam menyusut seperti jarum, dan wajahnya yang cantik juga berubah. Dia mengangkat tangan kirinya tiba-tiba. Di pergelangan tangan ramping seputih salju ini, untaian lonceng yang tersusun dari tengkorak perak seukuran koin tembaga tiba-tiba terdengar suara aneh. Seperti 9 hantu dan dewa yang meringkik, itu bergema di langit kapal harta karun. Kapal harta karun Yunlou turun dan naik, dan tiba-tiba terdengar suara keras, seru, menjerit kesakitan. Ada lebih dari 1000 orang di seluruh kapal harta karun, jiwa mereka tercabik-cabik seperti gergaji, dan mereka memegangi kepala mereka kesakitan. Xie Kui segera mengaktifkan perisai pertempuran perunggu, menopang tirai cahaya keemasan untuk melindunginya dan anak-anak di sekitarnya. Dapat menderita kejutan dari gelombang suara aneh itu, tetapi itu mengejutkan Xie Kui untuk batuk darah dari bibir kultivator senior dari sekte spiritual ini, dan perisai perunggu di tangannya bergetar hebat. Di kedai teh, pria kurus dan yang lainnya bertahan untuk pertama kalinya, tetapi mereka masih terlihat sangat malu dan wajah mereka berubah. Adegan menjadi berantakan untuk sementara waktu. Adegan serupa terjadi di mana-mana di kapal harta karun, dan ada banyak orang lemah yang langsung hancur oleh suara lonceng yang menakutkan dan aneh dan mati di tempat. Dan ini terjadi begitu saja dalam sekejap. Su Yi sedikit mengernyit dan menjentikkan jarinya. Sentuhan energi pedang emas pucat keluar dari udara. Ledakan. Saat berikutnya, dia muncul puluhan kaki jauhnya, tangan kanannya menutupi pergelangan tangan kirinya, lonceng tengkorak perak yang dia kenakan telah meledak, dan bahkan pergelangan tangannya ditusuk dengan lubang darah mengalir dari jari-jarinya. Bel yang mengerikan juga menghilang. Gadis berbaju hitam itu memiliki wajah muram, dan alisnya menunjukkan keterkejutan, pedang yang kuat. Dia yakin bahwa jika dia tidak menggunakan harta rahasia untuk menghindar tepat waktu, tubuhnya pasti tidak akan mampu menahan kekuatan pedang ini. Pada saat yang sama, siluet menyapu kapal harta karun. Beberapa adalah pelayan dan pelayan di kapal harta karun, beberapa pembudidaya lepas yang berkeliaran di kapal harta karun, dan beberapa karakter yang tidak pernah muncul sejak mereka menaiki kapal harta karun. Satu persatu pembunuh, berkerumun di sekitar gadis berpakaian hitam. Pria kurus dan Tu Yong di kedai teh berubah warna. Mereka bahkan melihat bos dan pelayan di kedai teh juga bergegas keluar, berubah menjadi pria berjanggut dengan tombak dan pria tua dengan cambuk hitam. Adegan ini membuat wajah pria kurus dan Tu Yong murung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak master yang tersembunyi di kapal harta karun Yunlou yang tampaknya biasa ini. Ini lebih dari kesalahpahaman, ini seperti jatuh ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan dengan baik. Segera, gadis berbaju hitam itu dikelilingi oleh 19 pembudidaya, masing-masing dengan kultivasi roda spiritual. Ada beberapa yang kuat, dan bahkan ada daosing dari tingkat kesempurnaan hebat dari alam roda roh. Dan dari awal hingga akhir, Su Yi berdiri di sana dan menyaksikan dengan ekspresi tenang. Dia tidak akan pernah menghentikan musuh untuk datang ke pintu. Bawahanku awalnya bersiap untuk menangkap Ye Tianku, tapi sekarang, aku hanya bisa membersihkanmu terlebih dahulu. Gadis berbaju hitam itu berbicara dengan lembut. Su Yi telah melihat pola seperti itu pada pria gemuk yang dia bunuh tadi malam, tapi pola pria gemuk itu berdarah. Gadis berbaju hitam itu emas. Su Yi secara alami tahu bahwa gadis berbaju hitam juga berasal dari klan iblis burung pegar darah, dan merupakan keturunan darah murni dari klan ini. Tentu ada masalah. Di kedai teh di kejauhan, wajah lelaki kurus itu tenggelam. Karena, dia adalah Ye Tianku di mulut gadis berpakaian hitam itu. Dari cabang kedua keluarga ular hantu. Namun,
Yang membuat Ye Tianku bingung adalah bahwa perampokan terhadapnya ini terjadi pada bocah lelaki berjubah itu terlebih dahulu. Yongtu juga terkejut. Kakak, kamu harus hati-hati. Di kejauhan, suara renyah terdengar dengan gemetar. Gadis kecil dengan kepang cakar mengepalkan pakaiannya erat-erat dengan kedua tangan, matanya yang besar penuh dengan kekhawatiran. Suara itu tiba-tiba, seorang anak berusia 5 atau 6 tahun mengeluarkan suara pada saat yang berbahaya, dan orang-orang mau tidak mau berkeringat untuknya. Suyi tersenyum dan berkata dengan hangat, "Nak, tutup matamu." Gadis kecil dengan jalinan cakar itu tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, Xie Kuiju yang berada di sampingnya menutup matanya. Penatua dari Sekte Roh Dunia Bawah sangat terkejut sampai pakaiannya basah oleh keringat dingin, dan dia didukung oleh ketekunan. Dia sudah lama berada di medan perang, dan sekilas, situasi saat ini terlalu tidak menguntungkan bagi Suyi. Konyol, jam berapa sekarang, dan kamu masih peduli dengan seorang gadis kecil? Gadis berbaju hitam memiliki nada acuh tak acuh dan mata dingin, namun, aku tidak keberatan memberimu satu kesempatan terakhir, pergi sekarang, dan aku akan mengampunimu. Dari tadi malam hingga sekarang, tindakan Suyi membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak normal, jadi dia menekan niat membunuh yang mendidih di dalam hatinya dan bernegosiasi dengannya. Tapi Suyi berkata dengan serius, sepertinya dewamu tidak ada di kapal ini saat ini. Gadis berbaju hitam itu mengerutkan kening. Suyi memasukkan jujube hijau di tangannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Setelah itu, dia melirik gadis berbaju hitam dan yang lainnya, dan berkata dengan santai. 3 jentikan jarimu, tidak bisa membunuhmu, anggap aku sebagai pecundang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 869. 3 jari, bunuh semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Tianku dan yang lainnya di kedai teh tidak bisa menahan napas. Gadis bergaun hitam itu tertawa. Dia tidak berbicara omong kosong, hanya melambaikan tangannya. Ledakan. Di belakangnya, 19 orang di dunia roda roh yang sudah siap untuk pergi, menyerang dengan berani saat ini. Setiap tubuh penuh dengan kesombongan yang mengerikan. Namun di masa normal, sangat sedikit kaisar yang secara pribadi terlibat dalam perselisihan sekuler. Hanya ketika mereka menghadapi hegemoni antara kekuatan besar barulah mereka dapat melihat sosok kaisar. Seperti pertempuran yang terjadi di kota Ziluo pada malam festival Lentera Wan, itu melibatkan hidup dan mati kekuatan top seperti klan Cui kuno. Dalam keadaan seperti itu, kaisar adalah kunci untuk memutuskan hasilnya. Singkatnya, keberadaan Spirit Will Realm tidak diragukan lagi merupakan kekuatan paling arogan ketika kaisar tidak ada. Sama seperti ini, 19 orang dari alam roda roh dikirim bersama-sama, dan kekuatan semacam itu menyebabkan kapal harta karun Yunlou bergetar hebat. Semua orang di kapal panik dan panik. Xie Kuiju dikejutkan oleh keberadaan ranah roda roh semacam itu. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi khawatir anak-anak yang tidak memiliki kultivasi di sekitarnya akan terpengaruh. Tu Yong, ayo lakukan bersama. Mata Ye Tianku berkilat dingin, dan dia bergegas keluar. Hampir pada saat yang sama, Tu Yong mencabut pedang di belakangnya dan bergegas keluar. Gadis berbaju hitam dan yang lainnya jelas-jelas datang ke arah mereka. Dalam keadaan seperti itu, apakah itu Ye Tianku atau Tu Yong, mereka tidak akan duduk di pinggir. Ayah, Ye Boheng panik, cemas dan khawatir. Semua ini tampaknya lambat, tetapi sebenarnya terjadi hampir dalam sekejap. Su Yi juga menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Wah gelombang-gelombang. Film pertama, Su Yi mengangkat tangan kanannya dalam kehampaan. Semua orang di kapal harta karun merasa sekecil semut. Pedang domain kota 5 elemen hebat. 5 gunung pedang semuanya menghantui makna Yuan Jidao. Ketika muncul, kehampaan ini tampaknya ditekan dan dipenjara dengan kuat. Kemudian, tontonan luar biasa muncul di bidang penglihatan orang-orang. Segel Dao, botol harta karun, bisikan, pedang terbang, tombak pendek, semua harta yang dikorbankan oleh 19 orang di dunia roda roh semuanya stagnan dalam kehampaan dan tidak bergerak. Jika Anda dipenjara dengan kuat, dipaku pada kehampaan. Pada saat yang sama, semua jenis kekuatan Tao yang diberikan oleh 19 karakter alam roda roh seperti gelembung, di bawah tekanan 5 gunung pedang, runtuh seperti air pasang. Ini, Ye Tianku dan Tu Yong, yang baru saja bergegas dari kedai teh di kejauhan, semuanya tertegun dan terkejut. Kekuatan kendo macam apa ini? Wajah cantik gadis bergaun hitam itu sedikit berubah. 5 gunung pedang ada di langit, dan aura represif yang mereka keluarkan tampaknya mampu menekan dan memenjarakan seluruh dunia. Hanya dengan melihatnya membuat orang merasa tidak berdaya. Sangat kuat. Xie Kuiju gemetar, matanya membelalak kaget, dia tidak bisa membayangkan bahwa ini adalah kekuatan magis mengerikan yang digunakan Su Yi di ujung jarinya. Tidak baik, karakter di ranah roda roh semuanya berubah. Menarik, seseorang berteriak, dari 5 gunung pedang yang memblokir dan menekan kehampaan ini, ancaman mematikan terdeteksi. Pergi, gadis berbaju hitam itu tidak ragu mengeluarkan jepit rambut biru,
Jepit rambut itu panjangnya hanya 4 inci, dan kepala jepit rambut itu diukir dengan kuncup bunga berwarna darah. Di dalam kuncup bunga ada pupil vertikal merah. Jepit rambut darah. Harta kerajaan. Cukup dengan mudah membunuh sebagian besar dunia roda roh di dunia. Suyi tidak melihatnya, menutup mata. Jari kedua, tangan kanan Suyi yang terangkat menekan kehampaan. Ledakan. Raungan tumpul itu seperti guntur 9 hari yang meledakkan dunia. Kekosongan runtuh inci demi inci, dan aliran turbulen itu seperti bulu terbang. Saat 5 gunung pedang agung bergemuruh, harta yang dikorbankan oleh karakter roda roh itu, apakah itu pedang terbang, botol giok, tombak pendek, atau tentara Tao lainnya, semuanya ada di bawah penindasan semacam ini. Kiki hancur seperti selembar kertas. Ledakan. Ledakan intensif terdengar. Kabur. Gadis bergaun hitam itu berteriak. Tapi suaranya tenggelam oleh raungan pedang yang mengguncang bumi. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak akan membantu. Pada akhirnya, saya hanya bisa menyaksikan 5 gunung pedang ditekan. Tidak, selamatkan aku. Teriakan panik dan putus asa terdengar. Di bawah tatapan ngeri semua orang, sosok dari 19 sosok Spirit Will Realm dihancurkan menjadi potongan-potongan daging dan darah, dan jiwa-jiwa terlambat untuk melarikan diri, dan dibunuh di tempat. Dengan satu pukulan, 19 Spirit Will Realm akan dihancurkan. Adegan berdarah dan mendominasi membuat Ye Tianku dan Tu Yong kaget dan gemetar. Perlu dicatat bahwa keberadaan Spirit Will Realm sudah menjadi eksistensi terkuat di bawah Emperor Realm, dan juga menjadi andalan di antara kekuatan besar di dunia. Brengsek. Ledakan. Tidak diragukan lagi, gadis berbaju hitam itu akan benar-benar menghancurkan kapal harta karun Yunlou untuk menahan Suyi. Suyi mendengus dingin, menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dan mengusap telapak tangan dan jarinya. Dalam kehampaan, badai ki pedang yang mengamuk muncul dan tersapu dengan keras. Dimanapun itu berlalu, ribuan petir berwarna darah hanyut sebelum menabrak kapal harta karun Yunlou. Dan dengan telapak tangan Suyi, saya melihat langit di atas kepala saya, dan tiba-tiba ada energi pedang, yang dituangkan dengan emas cemerlang. Aura mengerikan dan pembunuh yang meresap dalam energi pedang merangsang kulit kepala gadis rok hitam menjadi mati rasa. Kondensat. Gadis bergaun hitam itu menegur. Satu sisi cermin perunggu yang diukir dengan pola bunga, burung, serangga, dan ikan melayang keluar, dan cermin yang halus dan dapat dikenali itu meledak dengan riak berdarah. Tapi dia masih meremehkan kengerian pedang Suyi. Perlu dicatat bahwa, dengan Taoisme Suyi saat ini, pedang pembunuh, bahkan jika digantikan oleh kaisar pada tahap awal alam Xuanzao, mungkin tidak dapat menahan serangan ini. Ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Kekosongan itu sepertinya meledak, memicu semburan kehancuran. Terlihat dengan mata telanjang, bersama dengan pedang Suyi, cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti pisau yang memotong tahu, menembus riak berwarna darah dan menghancurkan cermin tembaga. Anda, gadis berbaju hitam itu berbalik dan menatap Suyi, wajahnya yang cantik penuh kejutan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, garis darah muncul dari dahinya, menuruni batang hidung, bibir, dagu, tenggorokan, dan dadanya. Puff! Tubuh anggunnya diam-diam terbagi menjadi 2 bagian, dan darahnya mengalir seperti air terjun, mewarnai kehampaan menjadi merah. Pada saat ini, terjadi jentikan 3 jari. Dalam waktu yang sangat singkat ini, Suyi, sambil mengecilkannya, menebas 19 Spirit Will Realm dan mengeksekusi gadis berpakaian hitam itu. Kekosongan bergolak, dan darah masih ada di udara. Ye Tianku dan Tu Yong saling memandang dengan takjub, hati mereka terbalik. 3 jari, bantai semua musuh. Adegan berdarah, siapa yang tidak kaget, siapa yang tidak takut. Pemuda ini, bukankah dia seorang antik tua yang memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kejam? Xie Kui mengangkat matanya. Sebelumnya, dia sangat gugup hingga jantungnya tergantung di tenggorokannya, dia tidak tahan untuk menontonnya, karena menurutnya Suyi tidak akan selamat. Tapi siapa sangka hanya dengan 3 jari, kelompok musuh akan musnah, dan hasilnya akan terbagi. Bagaimana ini bisa? Di kedai teh yang jauh, Ye Boheng kehilangan jiwanya. Di hadapannya, hanya dia yang paling takut dan ragu-ragu. Pada saat ini, Suyi menepis pakaiannya, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele, menoleh ke arah Xie Kuiju, dan berkata, bawa pergi anak-anak itu, harta ini tidak lagi aman. Xie Kuiju menggelengkan kepalanya dan mengangguk setuju. Ketika hal seperti ini terjadi di kapal harta karun Yunlou, dia tidak ingin tinggal lama. Kakak, jadi kamu menang. Gadis kecil dengan mata kepang tanduk berbinar dan bersorak gembira. Suyi tersenyum dan berkata, jujube hijau itu rasanya sangat enak. Senior, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Xie Kui mengangkat tangannya untuk memberi salam. Suyi mengangguk. Segera, Xie Kuiju membawa anak-anak itu dan terbang pergi. Sebelum pergi, gadis kecil bernama Yuerong dengan kepang tanduk terus melambai ke arah Suyi. Adegan, dan kakak laki-laki yang pernah makan jujube hijau miliknya sendiri. Gejolak di kapal harta karun berangsur-angsur mereda.
Bagian atas kapal harta karun. Kamu Tianku, keturunan klan ular hantu, aku telah melihat sesama Taois. Ye Tianku buru-buru melangkah maju dan menyapa Su Yiji, jangan sembunyikan dari sesama Taois, kali ini orang-orang itu menungguku. Aku benar-benar merasa tidak enak karenanya. Berbicara, sedikit rasa malu muncul di antara alisnya. Ayah, tidak heran kami, mengapa kamu perlu meminta maaf untuk ini, terlebih lagi, bahkan jika orang ini tidak terlibat hari ini, kami tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di kejauhan, Ye Boheng, seorang pemuda berbaju ungu, datang dengan wajah muram. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 870. Pembaruan cepat, tanpa iklan. Kata-kata Ye Boheng kasar. Arti kata-kata itu membuat Ye Tianku dan Tu Yong merasa tidak nyaman, alis mereka berkerut. Sial, bagaimana kabarmu? Ye Tianku menegur, cepat minta maaf kepada rekan Taois ini. Ye Boheng dengan keras kepala berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Wajah Ye Tianku menjadi gelap. Su Yi, yang menonton dari pinggir, tiba-tiba berkata, karena kamu berani mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu tidak memberitahu ayahmu apa yang kamu lakukan tadi malam? Ye Boheng membeku sesaat, lalu wajahnya sedikit berubah, dan berkata, apa maksudmu? Su Yi mengeluarkan kursi rotan, duduk di sisi pagar, mengeluarkan kendi anggur, dan minum dengan bebas. Melihat ini, Ye Tianku menjadi curiga, mengerutkan kening dan menatap Ye Boheng, dan berkata, apa yang kamu lakukan tadi malam? Tu Yong juga menatap Ye Boheng. Tekanan Ye Boheng meningkat tajam, dan ekspresinya tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayah, ingat apa yang saya katakan sebelumnya, apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah menempatkan Anda dan Paman Yong dalam bahaya. Ye Tianku menyadari sesuatu, wajahnya menjadi sulit, dan dia mengucapkan setiap kata, aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan tadi malam? Suara dan suara, kemarahan yang tak terselubung membuat Ye Boheng pucat dan gemetar. Tumbuh dewasa, dia belum pernah melihat ayahnya begitu marah. Namun, Ye Boheng merasa sangat sedih, menggertakkan giginya dan berkata, saya akui, saya mengadakan pertemuan pribadi dengan gadis, Xiang Tian, dari klan monster Vision darah tadi malam, tapi yang saya bicarakan dengannya adalah untuk kita sendiri. Bagus. Wajah Ye Tianku berubah total, pipinya membiru karena marah, kamu anak jahat, beraninya kamu berkolusi dengan musuh. Oh, melihat ini, Tu Yong dengan cepat putus asa, Tuan, harap tenang, dan tolong biarkan Tuan Muda menyelesaikan ceritanya. Ye Tianku mengertakkan gigi dan berkata, apalagi yang bisa saya katakan, seperti yang Anda lihat tadi, wanita berbaju hitam itu berasal dari klan monster Blood Vision. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dan berkata, saya terkejut sebelumnya bahwa kami tidak membocorkan berita sama sekali dalam operasi ini, mengapa wanita berbaju hitam naik kemarin. Kapal harta karun Yunlou ini. Sekarang, saya akhirnya mengerti bahwa anak jahat inilah yang sedang bekerja. Ye Boheng menyeka darah di sudut bibirnya, matanya masih keras kepala, dan berkata, ayah, aku bersumpah, aku melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Tidak ada niat untuk berkhianat. Nona Xiang Tian memberitahu saya sebelumnya bahwa di kota Tianya, garis utama klan berada dalam situasi genting, dan bahkan jika kita pergi dengan harta itu akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Berbicara, dia bangkit dari tanah dan berkata, saya membujuk Anda berkali-kali untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini, tetapi Anda tidak mendengarkan sama sekali. Pada akhirnya, Ye Boheng tampak sangat marah dan sedih. Melihat ini, mata Ye Tianku terbelah karena marah, dan berkata, jadi, kamu akan menghubungi gadis iblisnya dan datang untuk berurusan denganku bersama. Janji apa? Yong Tu bertanya. Ye Boheng menundukkan kepalanya dan berkata, aku suka Nona Xiang Tian, dan dia juga menyukaiku. Dia berkata bahwa di masa depan, dia akan menjadi partner Tao bersamaku. Berbicara tentang ini, ekspresi menyakitkan muncul di alisnya, matanya tiba-tiba beralih ke Su Yi, dan dia berkata dengan getir, tapi orang ini baru saja membunuh Nona Xiang Tian. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Ye Tianku menjadi hitam karena marah, dan dia tidak bisa menahan batuk hebat, dan seberkas darah menetes dari bibirnya. Tu Yong tiba-tiba menjadi gugup, Tuan, tenanglah. Ye Boheng juga berubah warna dan berkata, ayah, apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar, dan saya berani bersumpah demi Tuhan bahwa semua ini dilakukan demi keselamatan kami. Anda tidak bisa marah lagi. Ye Tianku terengah-engah, sedih dan kesal. Anda dapat melihat ekspresi prihatin putranya, penuh amarah dan tidak ada tempat untuk curhat, dan dia terdiam beberapa saat. Su Yi, yang memiliki pemandangan indah dari pemandangan ini, mau tidak mau menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Saya ayah dari anak ini, saya khawatir saya pasti sangat marah hingga muntah darah. Rekan Taois, keluargaku sangat disayangkan, aku membuatmu tertawa. Jika ada pelanggaran, tolong maafkan aku. Ye Tianku menghela nafas dan membungkuk pada Su Yi, wajahnya penuh kesedihan dan kepahitan. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata,
putramu tidak jahat, dia terlalu bodoh. Satu kalimat membuat Ye Boheng geram. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, tidak puas. Lalu apakah kamu tahu seberapa tinggi kultivasi wanita ini? Ye Boheng mengerutkan kening, apa maksudmu? Ye Tianku dan Tu Yong saling memandang dan sedikit terkejut. Melihat Su Yi melanjutkan, apakah kamu tahu bahwa orang yang baru saja meninggal hanyalah tiruan dari wanita itu? Ye Boheng kehilangan suaranya seperti disambar petir, ini. Mata Su Yi menyedihkan, dan berkata, saya tidak tahu apa-apa, dan saya penuh darah berpikir bahwa saya bisa menjadi mitra Tao dengan pihak lain, berpikir bahwa selama pihak lain membuat janji, itu bisa ditukar dengan apa yang Anda sebut kedamaian dan ketenangan. Anda tidak bodoh, ada apa? Kulit Ye Boheng sangat berubah, dan dia hanya ingin berdebat. Su Yi telah menarik pandangannya dan berkata, tunggu, dewa wanita itu akan ditemukan dalam waktu singkat, dan kemudian kamu akan tahu sekilas. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Tianku dan Tu Yong juga mengubah warna mereka. Ye Boheng kehilangan akal dan bergumam, jika itu benar, seperti yang kamu katakan, Nona Xiang Tian masih hidup, tidak apa-apa. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, anak ini jelas terobsesi. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut, itu datang cukup cepat. Suara itu masih bergema, dan di kejauhan, langit yang semula cerah tiba-tiba muncul dengan warna darah yang kental. Terlihat tidak jelas, dalam api berwarna darah yang luar biasa, muncul sosok anggun dan ramping, seperti dewa iblis yang mendekat. Gunung dan sungai bergetar, semuanya sedih. Suasana teror yang menindas menyebar. Orang-orang di kapal harta karun Yunlou melarikan diri sejak lama. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tersisa benar-benar pingsan, berteriak panik, dan kabur dari kapal harta karun. Tuan, Ye Tianku dan Tu Yong tersentak, wajah mereka penuh keterkejutan. Namun, saat ini Xiang Tian tampak seperti raja berpangkat tinggi, mengenakan gaun hitam panjang, rambut panjang disanggul, dan menatapnya dengan cahaya acuh tak acuh dan sedingin es. Di dahinya yang mulus, sentuhan emas berpola seperti nyala api. Melangkah ke depan, langit, bumi, gunung, dan sungai semuanya ditutupi dengan lapisan cahaya dan bayangan berdarah yang menekan hati orang-orang. Kekuatan mengerikan membuat segala sesuatu di dunia berubah warna. Ye Boheng berseru kaget, Nona Xiang Tian, kamu benar-benar hidup. Ye Tianku tidak sabar untuk menamparkan bocah nakal ini sampai mati. Jam berapa sekarang? Saya belum melihat situasinya. Di kejauhan, wanita berbaju hitam itu menghentakkan kakinya. Suara itu dingin dan agung. Su Yi tersenyum, menunjuk ke arah Ye Boheng, dan berkata, kamu berjanji untuk menjadi pasangan Tao dengannya, jadi kata-katamu diperhitungkan. Ye Boheng tercengang, dan segera menunjukkan ekspresi harapan dan antusiasme, matanya penuh obsesi. Wanita berbaju hitam sedikit mengernyit, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan, dan berkata dengan dingin, ketika kematian sudah dekat, dan kamu menggunakan seorang idiot yang tidak sedap dipandang untuk memprovokasi saya, kamu benar-benar cukup berani. Tidak sedap dipandang. Bodoh. Ye Boheng kehilangan suaranya seperti disambar petir, Nona Xiang Tian, kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu mengatakan di awal bahwa kamu ingin bersamaku. Anak nakal, bukankah itu terlalu memalukan? Sebelum dia selesai berbicara, Ye Tianku menamparkan bagian belakang kepalanya, dan tubuhnya lembut dan pingsan. Sayang sekali, Su Yi mengabaikan episode ini. Dia berdiri, menyingkirkan kursi rotan, lalu menatap wanita berbaju hitam, dan berkata dengan serius. Bagaimana saya bisa mengatakan apa-apa tentang apa yang saya janjikan? Tidak peduli apa, saya harus mempromosikan pernikahan ini antara Anda. Ye Tianku dan Tu Yong sama-sama tercengang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa, menghadapi seorang kaisar berpangkat tinggi, pemuda berjubah di depannya berani berbicara seperti ini. Sungguh, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat dan melihat. Wanita berbaju hitam itu memiliki mata yang dingin dan menakutkan, dan begitu suaranya terdengar, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Ledakan, kekosongan runtuh dan meledak. Seluruh kapal harta karun Yunlou sepanjang 100 zang tidak dapat menahan kekuatan kaisar yang menakutkan, dan kapal itu meledak dengan hebat, terkoyak, dan menimbulkan puing-puing. Bahkan jika kekuatan telapak tangan ini ditujukan pada Su Yi, tetapi Ye Tianku dan Tu Yong sama-sama tertindas, dan tubuh dipenjara oleh perasaan tidak berdaya, dan warnanya segera berubah. Namun, tepat ketika mereka akan bertarung, nyanyian pedang yang jelas dan bersemangat tiba-tiba muncul, bergema di 9 langit dan 10 tempat. Melihat jubah Su Yiking bergoyang, dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang, menebas sesuka hati. Ledakan, di langit di atas kepala Su Yi, tanda pedang lurus muncul di telapak tangan berdarah dalam jarak 10 meter. Yang lebih tirani adalah bahwa bahkan paksaan kaisar yang menakutkan yang menyelimuti kehampaan dunia secara paksa terkoyak oleh energi pedang ini. Ye Tianku dan Tu Yong sama-sama tercengang. Pedang yang meremehkan raja, Di kejauhan, mata indah wanita berbaju hitam itu sedikit memadat, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya.
Bagaimana mungkin kekuatan kendo yang luar biasa dan menakutkan itu berasal dari tangan seorang pemuda di alam roda roh? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 871. Pembaruan cepat, tanpa iklan. Suara pedang bergema, mengaduk kehampaan. Su Yi mengambil tendangan voli di udara, seperti Zosu yang mengayunkan keabadian yang diasingkan, memegang pedang dan membunuh wanita berbaju hitam itu. Pada saat inilah Ye Tianku dan yang lainnya menyadari betapa menakutkannya pemuda berjubah muda dengan temperamen acuh tak acuh ini ketika dia benar-benar membunuh musuh. Sosoknya yang kokoh terlihat seperti pedang panjang yang mengoyak kubah panjang. Seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya keemasan redup, yang jelas merupakan dunia roda spiritual, tetapi kekuatan itu jauh lebih unggul dari dunia roda roh saat ini. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuat Ye Tianku dan yang lainnya tergelitik, ketakutan dan tertekan. Set, dan dengan tembakan Su Yi, pedang Qi terhuyung-huyung, berubah menjadi aliran cahaya, menyilaukan gunung dan sungai, dan merobek kehampaan di dekatnya. Gaya seperti itu, seperti tarian pedang yang abadi, menakjubkan dunia. Mata wanita berbaju hitam sedingin listrik, jari-jarinya seperti pisau, dan dia memotong langit. Serangkaian monster dan Qi pedang merah, dengan fluktuasi kekuatan hukum Xuan Dao, dan Qi pedang padat yang menebas bersama. Ledakan, kekosongan itu bergolak, dan gunung serta sungai berguncang. Ketika semburan kehancuran mengamuk, itu membuat dunia merasa sedih. Dalam sekejap, Su Yi dan wanita berbaju hitam bertarung sengit bersama. Salah satu pedangnya vertikal dan horizontal, seperti peri. Tubuh seseorang penuh dengan kekuatan kaisar, dan ketika dia mengangkat tangannya, ada metode Tao yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tanpa diduga, dalam pertempuran semacam ini, hanya Su Yi, yang hanya berada di ranah roda roh, yang tidak dirugikan. Kapan di dunia ini orang seperti itu muncul di langit? Hati Ye Tianku bergetar, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ini, seperti keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tu Yong bergumam linglung. Semakin dalam praktisi, semakin jelas jarak antara ranah roda roh dan kaisar. Tampaknya perbedaannya hanya pada ranah besar, tetapi sebenarnya perbedaannya adalah keseluruhan jalan. Tapi saat ini, pertempuran ajaib terjadi, yang membuat Ye Tianku dan Tu Yong tidak terkejut. Siapa anak laki-laki itu? Apa asalnya? Keraguan membanjiri pikiran mereka satu per satu. Di medan perang, mata Su Yi cerah, dan pertempuran berlangsung lancar. Kecepatan pedangnya tidak cepat, tetapi penuh dengan pesona misterius yang luar biasa dan cerdik, yang tampaknya meremehkan, tetapi kekuatannya menakutkan. Wajah wanita berbaju hitam itu pun menjadi khusyuk. Dia tidak tahu asal-usul Su Yi, juga bagaimana mungkin karakter seperti Su Yi memiliki Taoisme yang begitu menakutkan. Tapi dia tahu bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dentang, wanita berbaju hitam itu mengorbankan prajurit Tao-nya sendiri, itu adalah tombak perak pendek, bersinar dengan guntur dan kilat putih yang menyilaukan, menghancurkan ombak. Akibat yang tersebar dapat dengan mudah meruntuhkan gunung dan sungai. Ye Tianku dan Tu Yong menghindari jauh, jangan sampai mereka terpengaruh. Karena tingkat kekuatan ini, bahkan jika mereka tersapu, itu cukup untuk memukul mereka dengan keras, atau bahkan membunuh mereka. Di medan perang, Su Yi tidak pernah mengelak, dan dia berani serta memegang pedangnya. Dentang, 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 pedang Xuan Wu dan tombak perak pendek bertempur dengan sengit, dan energi pedang serta guntur terus muncul dan runtuh. Batu berubah menjadi abu. Dalam kehampaan, ada tanda keruntuhan yang mengejutkan. Dari kejauhan, terlihat seperti dua dewa yang bertarung sengit antara gunung dan sungai. Tekan ke bawah. Brengsek. Wanita berbaju hitam itu tidak bisa menahan rasa takut dan marah, dan badai melanda hatinya. Dia adalah kaisar pada tahap awal alam Xuanzao. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap tengah alam Xuanzao, dan dia telah menguasai hukum Xuandao lengkap yang berhubungan dengan guntur. Karakter terkemuka, itu jauh dari sebanding dengan para kaisar yang belum menguasai hukum Xuandao. Namun, saat ini, tidak peduli bagaimana dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk melakukan segalanya, dia tidak dapat membantu seorang remaja di tahap awal Spirit Will Realm. Selama lebih dari 8.000 tahun kultivasi, wanita berbaju hitam telah melalui pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, dan betapa kaya pengalaman bertarungnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu aneh. Apalagi saat dia sedikit tertekan oleh kekuatan Kendo Su Yi selama pertarungan, wanita berbaju hitam itu merasa tidak nyaman. Aku ingat bahwa warisan terkuat dari klan monster pegar darahmu disebut, Qiantong Ming Lei Yin. Jika kamu tidak menggunakannya, kamu pasti akan kalah. Selama pertarungan, Su Yi tiba-tiba mengeluarkan suara. Mata wanita berpakaian hitam itu menyusut, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu coba. Su Yi tertawa, dan serangan itu tiba-tiba berubah. Set, desir, desir. Makna Yuan Jidao yang dibentuk oleh perpaduan Yuan Shi, Hun Su, dan Tai Wei, tiga jalan tertinggi, seperti fajar emas, menyilaukan dan menyilaukan, mengisi setiap energi pedang. Kekuatan semacam itu juga jauh lebih kuat dari tadi.
Ternyata di pertarungan sebelumnya, rekan Taois itu, sebenarnya masih menahan kekuatannya. Ketika mereka menyadari fakta ini, Ye Tianku dan Tu Yong benar-benar terpana di sana, dan hati mereka terkejut hingga tak tertandingi. Coba pikirkan, konfrontasi antara alam roda roh dan kaisar sudah merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, dalam pertempuran seperti itu, Su Yi masih menahan kekuatannya, dan baru pada saat ini dia benar-benar menunjukkannya. Wanita berbaju hitam juga memperhatikan ini, dan dia benar-benar terkejut, dari mana monster yang menentang surga ini. Tapi tanpa menunggu dia memikirkannya, saat kekuatan Kendo Su Yi meroket, dia memaksa wanita berpakaian hitam itu ke dalam situasi berbahaya. Dalam sekejap mata, puff, bekas pedang berdarah merobek kulit wanita berbaju hitam di lengan kirinya, dan darah berceceran. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, pedang ini akan mematahkan lengannya. Wanita berbaju hitam itu kaget dan marah, dan berkata dengan tegas, "Baiklah, biar kamu lihat dan lihat, metodeku yang sebenarnya." Begitu suara itu terdengar, cahaya dan bayangan berwarna darah yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya, mewarnai pegunungan dan sungai di dekatnya dengan warna merah yang menyilaukan. Ledakan, kekosongan bergetar hebat, melihat hukum dari ribuan jalan yang mendalam, menyebar di langit, mereka tiba-tiba berubah menjadi ribuan murid vertikal. Setiap pupil vertikal, seukuran kepalan tangan, dingin dan jahat, dikelilingi oleh guntur perak. Ketika ribuan murid vertikal muncul, di langit yang luas, itu seperti membuka mata dewa dan iblis kuno, memandang dunia ke bawah. Jauh, Ye Tianku batuk darah dan menutup matanya. Wajah Tu Yong pucat, tubuhnya gemetar, dan dia memejamkan mata untuk pertama kalinya. Pada saat ribuan pupil vertikal muncul, jiwa keduanya ditekan oleh kekuatan penghancur yang aneh, dan mereka segera dipukul dengan keras. Dan inilah kengerian dari 1000 mata Ming Lei Yin. Ini, pintu itu diwarisi dari metode rahasia tertinggi burung pegar darah. Itu adalah akhir dari jiwa. Pergi. Wanita berbaju hitam itu jelas. Ledakan, ledakan. Ribuan murid vertikal semua memandang Su Yi. Wanita berbaju hitam yakin bahwa bahkan karakter dengan level yang sama dengan dirinya akan terpukul keras oleh pukulan ini. Adapun seorang pemuda di dunia roda roh, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia ditakdirkan untuk tidak dapat pulih saat menghadapi kehancuran di tingkat jiwa. Hal kecil, biarkan aku melihat bagaimana kamu memblokirnya. Wanita berbaju hitam itu memiliki mata yang dingin. Dalam benaknya, dia sepertinya telah melihat adegan jiwa Su Yi dibombardir menjadi bubuk. Tiba-tiba, saya melihat Su Yi tersenyum di kejauhan, dan berkata, "Saya baru saja lupa memberitahu Anda bahwa serangan kekuatan jiwa tidak berguna bagi saya." Wanita berbaju hitam itu terkejut. Sebelum dia sembuh, Sao Su Yi mengayunkan pedangnya ke langit dan tersapu dengan pedangnya. Ledakan, puff. Wanita berbaju hitam itu memiliki wajah pucat, batuk darah dari bibirnya, dan tubuhnya yang anggun bergetar hebat. Teknik rahasianya dipatahkan, sehingga kaisar seperti dia juga mengalami reaksi balik. Nyatanya, Su Yi tidak berbohong. Brengsek, mata wanita berbaju hitam itu memerah, dan dia tampak benar-benar terpancing. Su Yi tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam pertarungan pembantaian sebelumnya, biarkan dia mengetahui detail wanita berbaju hitam itu, paling-paling, itu sedikit lebih kuat dari Tao Qianqiu, penerus ketujuh Bima. Dan tahukah Anda, di luar kota Ziluo, Su Yi pernah mengalahkan 4 kaisar termasuk Tao Qianqiu dengan 1 lawan 4. 3 film. Wanita berbaju hitam itu memiliki 13 bekas pedang berdarah di sekujur tubuhnya, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. 10 film. Dan Su Yi tidak terluka dari awal sampai akhir. Pada saat itulah wanita berbaju hitam benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memilih untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Meskipun semua makhluk di dunia menggambarkan, kaisar itu seperti dewa, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah dewa yang nyata, dan tidak mungkin bertarung sampai mati mengetahui bahwa dia akan kalah. Sayangnya, Su Yi tidak berencana memberi wanita berbaju hitam itu kesempatan untuk melarikan diri. Duh! Saat Su Yi mengeluarkan suara gemuruh dari bibirnya. Engah-engah. Dalam sekejap, wanita berbaju hitam itu memiliki hujan darah yang lebat di tubuhnya, menjerit kesakitan dari bibirnya, dan sosoknya terhuyung-huyung. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Su Yi meraih lehernya yang lembut dan seputih salju. Jika Anda mengambil piala berharga yang cukup membuat sensasi di dunia. Saat ini, pemuda itu berdiri di udara, kemeja birunya tegak lurus, seperti dewa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 872. Antara langit dan bumi, pemandangan seperti gurun yang rusak. Asap dan debu yang merusak menembus bumi yang hangus. Adapun kapal harta karun Yunlou, itu terkoyak jauh sebelum pertempuran dimulai, berubah menjadi remah-remah. Dalam kehampaan, pemuda itu berdiri di dekat kehampaan, membawa seorang ratu di satu tangan. Ye Tianku dan Tu Yong di kejauhan terkejut. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berakhir hanya dalam sekejap.
Dan seorang raja dari klan iblis pegar darah ditangkap hidup-hidup oleh seorang pemuda di dunia roda roh. Gambaran seperti itu, memandang dunia, siapa yang tidak terkejut karenanya. Kamu, siapa kamu? Wanita bergaun hitam itu menjadi pucat. Sebagai seorang kaisar, dia dulunya tinggi dan dikagumi oleh orang lain, tetapi sekarang dia dicengkeram lehernya seperti ayam, tidak bisa melawan. Situasi seperti ini membuat wanita berbaju hitam itu terlihat dekaden, panik dan putus asa di hatinya, dan juga memiliki rasa malu yang tak terkatakan. Tidak masalah siapa aku, tetapi kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu hanyalah tawanan hidup dan mati. Suyi menyingkirkan pedang Suandu, menatap Ye Tianku dan Tu Yong di kejauhan, dan berkata, ikutlah denganku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ye Tianku dan Tu Yong terbangun dari mimpi, saling memandang, dan tidak ada yang berani menolak. 300 mil jauhnya, ada pemandangan yang indah. Jauh dan sunyi, penuh dengan minat liar. Suyi duduk di kursi rotan di tepi danau, menyipitkan mata dengan nyaman, berjemur di bawah sinar matahari, dan sesekali menyesap anggur. Di tanah di sampingnya, wanita berbaju hitam meringkuk di sana, diam, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan dia sangat malu. Ye Tianku dan Tu Yong sama-sama berdiri di satu sisi, dengan kagum. Di tanah di samping Ye Tianku, Ye Boheng tetap tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan klan ular hantu hari ini? Su Yi bertanya. Ye Tianku ragu sejenak, lalu berbicara dengan suara rendah. Keseluruhan ceritanya mirip dengan apa yang didengar Su Yi di kapal harta karun Yunlou. Pada malam festival Lentera, Youdu, tempat terlarang di kota kematian, mengalami perubahan drastis, dan jalan Yin yang menuju Youdu rusak parah. Ye Yu, Kaisar Yuluoling, yang memasuki Youdu ratusan tahun lalu, sayangnya terjebak di dalamnya. Tidak ada yang tahu apakah Ye Yu akan dapat melarikan diri dari Youdu. Di masa lalu, klan ular hantu selalu berada di bawah komando Ye Yu, mengendalikan klan. Tanpa pemimpin, akan terjadi kekacauan. Kejadian ini menjadi sumber perselisihan internal klan ular hantu. Sebagai salah satu dari 9 klan kerajaan di dunia bawah, klan ular hantu terbagi menjadi garis utama dan 3 cabang. Belum lama ini, seorang tetua dari cabang suku ular hantu memimpin dalam mengusulkan untuk memilih seorang patriark baru. Satu batu menciptakan 1000 gelombang. Proposal ini segera diakui oleh sebagian besar tetua klan ular hantu. Tapi anggota klan dari garis utama keluarga Ye menyatakan penentangan mereka. Perselisihan internal klan ular hantu dihasilkan dari ini. Pada akhirnya, Ye Donghe, sesepuh ketiga dari klan ular hantu, mengusulkan agar pertemuan klan diadakan, dan sekelompok tokoh senior dari klan utama dan 3 cabang akan membahas masalah tersebut bersama-sama. Menurut aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan ular hantu, urat utama dan 3 cabang masing-masing memiliki segel batu giok leluhur. Untuk memilih patriark baru, Anda harus mengumpulkan 4 segel giok leluhur. Tetapi ketika Ye Yu pergi ke Youdu ratusan tahun yang lalu, dia menyerahkan segel giok leluhur dari pembuluh darah utama kepada tetua ketiga, Ye Donghe, untuk diamankan. Dan Ye Donghe ini, dari cabang klan ular hantu, dia telah menyatakan dukungannya untuk pemilihan patriark baru. Selain itu, cabang pertama dan cabang ketiga dari klan ular hantu telah menyetujui masalah ini. Segel batu giok leluhur dari cabang kedua juga telah disimpan oleh Ye Tianku. Dalam hal pemilihan patriark baru, Ye Tianku dengan jelas menyatakan penentangannya, percaya bahwa Yuluoling Huang hanya terjebak sementara, dan klan belum punya waktu untuk memilih patriark baru. Sikapnya menimbulkan ketidakpuasan banyak tokoh senior klan ular hantu. Karena jika segel giok leluhur di tangannya hilang, menurut aturan klan, tidak ada cara untuk memilih patriark baru. Karena itu, beberapa orang tua dari beberapa klan mengirimi saya surat beberapa waktu lalu, membujuk saya untuk berubah pikiran. Ekspresi Ye Tianku tidak pasti, seseorang memperingatkan bahwa jika saya bersikeras dengan cara saya sendiri, saya akan melawan mayoritas klan, dan cepat atau lambat saya akan dihukum berat oleh klan. Bahkan, Penatua Ye Donghe secara pribadi mengirim surat yang mengatakan bahwa jika kamu tidak berubah pikiran, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas panjang, ekspresinya menunjukkan sentuhan kekecewaan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana perubahan drastis di ibu kota terpencil membuat klan menjadi seperti ini. Lo, Ye Ancestor Yu adalah baru saja terjebak di Youdu sekarang. Su Yi mendengarkan dan menegaskan, pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini, dan tidak sesederhana memilih patriark baru. Ye Tianku tercengang, dan berkata, aku juga meragukannya, tapi aku tidak pernah bisa menebak alasannya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengambil segel batu giok leluhur, dan pergi ke kota Tiannya secara langsung, pergi menemui para tetua garis utama keluarga Ye, dan tanyakan alasannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, juga, pada tanggal 15 Agustus pertemuan klan akan diadakan, dan itu kurang dari setengah bulan. Menurut aturan klan, jika saya tidak berpartisipasi secara pribadi di dalamnya, itu setara dengan menyetujui untuk pemilihan patriark baru, yang tidak baik.
Suyi berkata, ini mungkin alasan mengapa kamu akan diburu di sepanjang jalan. Ye Tianku berkata dengan getir, saya mengharapkan ini terjadi. Jadi saya tidak berani menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke kota Tianya, karena takut dicegat di tengah jalan. Tapi aku tidak menyangka bahwa ketika aku berada di kapal harta karun Yunlou ini, putra jahatku yang membocorkan jejaknya. Berbicara tentang ini, dia sedih dan sedih. Suyi mengelus dagunya dan berkata, kamu berkata, apakah itu tetua tertinggi ketiga, Ye Donghe, dalang dari masalah ini? Ye Tianku terdiam sesaat, lalu berkata, itu mungkin. Suyi tidak lagi memikirkannya. Bagi Suyi, sangat mudah untuk mengatasi masalah ini. Cukup melihat siapa dalang saat pertemuan klan ular hantu diadakan. Terkadang, semakin rumit, semakin banyak yang Anda butuhkan untuk mengatasi kekacauan. Bagaimana denganmu, sebagai kaisar dari klan iblis pegar darah, mengapa kamu ingin berurusan dengan klan ular hantu? Diinstruksikan oleh orang besar di suku ular hantu. Petik 2. Suyi memandangi wanita yang meringkuk dalam gaun hitam itu. Wanita berbaju hitam itu jelas telah benar-benar tenang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, klan ular hantu tidak bisa membuatku bekerja untuk mereka. Su Yidun terkejut dan berkata, lalu siapa yang menyuruhmu? Wanita berbaju hitam itu terdiam sesaat, dan berkata, meskipun saya tidak tahu siapa Daois itu, tetapi saya ingin mengingatkan Daois bahwa masalah klan ular hantu sangat terlibat, dan saya menyarankan Daois untuk segera menghentikannya, jangan mencampurnya, jika tidak, kamu akan terbunuh. Berbicara tentang ini, dia mengangkat wajahnya yang pucat dan berkata dengan tenang, ini bukan ancaman, tapi fakta. Ye Tianku dan Tu Yong merasa merinding di hati mereka, masalah serius apa yang harus melibatkan klan ular hantu, sehingga seorang kaisar dari klan monster Visendara akan mengeluarkan peringatan seperti itu. Suyi sepertinya menutup telinga, dan berkata dengan acuh tak acuh, jawab pertanyaanku. Wanita berbaju hitam itu tertegun sejenak, dan kemudian dia menertawakan dirinya sendiri, benar, apa gunanya mengingatkanku pada seorang jenderal yang kalah? Karena kamu harus mencampurnya, aku akan memberitahumu. Berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini saya mengambil tindakan, atas perintah Jiang Yingliu, keturunan keempat Liga Xuanjun, keturunan keempat Dewa Bima. Bagaimana mungkin dia? Ye Tianku benar-benar berubah warna. Jiang Yingliu. Suyi ingat bahwa ketika dia sedang membersihkan Tao Qianqiu di luar kota Ziluo, pihak lain mengatakan sesuatu. 306 tahun yang lalu, Vima mengirim 6 murid di bawah komandonya untuk datang ke dunia bawah bersama dengan seorang biksu dari Daomen ke-6. Di antara mereka, Tao Qianqiu, yang merupakan murid ke-7 Bimomon, memimpin kekuatan, pengadilan pedang Senyu, salah satu dari 6 gerbang utama, dan ditempatkan di Sekte Tianming. Jiang Yingliu, murid keempat Vima, memimpin kekuatan, Xuan Huang Jiange, salah satu dari 6 gerbang besar, dan ditempatkan di klan ular hantu. Awalnya, ketika dia mendengar berita itu, Suyi mau tidak mau memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Karena dahulu kala, kekuatan besar di dunia bawah tahu bahwa Xiao Ye, yang lahir di klan ular hantu, memiliki persahabatan yang sangat dalam dengannya, Su Xuanjun. Tidak diragukan lagi, Vima Lakirti juga menanyakan hal ini sebelum mengirim Jiang Yingliu untuk menjaga klan hantu dan ular. Tujuannya jelas, untuk mengetahui berita tentang diri Anda dari keluarga ular hantu. Dan sekarang, dengan perselisihan internal klan ular hantu, orang luar seperti Jiang Yingliu bahkan bergabung, dan menginstruksikan Kaisar klan Visendara untuk memburu Ye Tianku. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa murid keempat, Bim, mendukung klan ular hantu untuk memilih patriark baru. Dan dia pasti punya rencana lain. Tampaknya kunci dari masalah ini terletak pada 4, segel batu giok leluhur, dari klan ular hantu, atau posisi patriark klan ular hantu. Mata Suyi berkilat, dan dia dengan kasar menyimpulkan bahwa kunci badai klan ular hantu adalah. Ini seperti bertarung melawan Lord Bim. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu menjadi semakin tenang, saya khawatir rekan-rekan Taois tidak ingin melihat konsekuensi seperti itu, bukan? Suyi tersenyum dan berkata, kamu salah, salah satu tujuan perjalananku ke klan ular hantu kali ini adalah untuk menemukan Jiang Yingliu ini. Wanita bergaun hitam melebarkan matanya, seolah tak percaya. Bahkan tubuh Ye Tianku dan Tu Yong membeku, dan mereka semua terkejut dengan kata-kata Suyi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.